Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like videonya, komen, share ke semua akun sosial media yang kalian punya ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Akademi Aquariana Susada Bangkalan, Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai podcast entrepreneur. saya Windewa Sari, NIM 20011018. Nama saya Dewi Safitri, NIM 2001028. Saya Anisma Yuni, NIM 2001025. Oke, kita mulai sekarang. Di sini sudah ada entrepreneurnya, jadi podcastnya akan dimulai. Oke, kita mulai mengenai podcast entrepreneur. Jadi di sini kami sudah bersama Ibu Winda. Beliau yang sudah mempunyai usaha sekarang. Ya, diperbolehkan untuk bertanya ada apa? Sekarang ini Ibu apa kesibukannya bagaimana? Kesibukan sekarang yang kayak mengembangkan usaha di sambil kayak mengerjakan skripsian. Soalnya saya tuh punya usaha sambil melanjuti S2 kuliah kayak gitu. Terus bagaimana kita bisa bekerja sebagai wirausaha? Sebenarnya nih belum susah-susah banget sih Bu, apa kakak gitu ya, masih kayak gimana gitu kalau dijelasin di sini kan mesti panjang gimana tahap-tahap awal-awalnya. Terus Ibu kan sekarang sudah jadi pengusaha. Pernah nggak berpikir untuk ada titik terendah, titik menyerah atau bagaimana, Bu? Pernah sih kayak berpikir untuk menyerah gitu, tapi ya saat awal-awal terjun ke apa kayak memulai bisnis itu, ya produk yang saya buat itu yang awalnya baru dan banyak orang yang belum mengenal itu, dan yang aku jual ini kayak disibukkan dengan kuliah lagi ya. Nah, terus tugas banyak, sempat ingin menyerah. Terus dengan berkumpulnya belajar dari teman-teman, ya susah dalam berbisnis itu kayak menjadi berpikiran untuk menyerahnya tuh hilang gitu. Jadi harus terus lanjut gitu tuh. Terus apa kayak berkembang gitu. Ibu kan sekarang punya usaha nih. Nah, kunci untuk menjadi wirausaha yang sukses itu bagaimana ya, Bu? Menurut saya kunci kewirausahaan itu yaitu fokus, mau mencoba dan pantang menyerah, dan rajin berdoa juga. Sebelumnya ada nggak lingkungan
teman atau keluarga, bahkan teman pun yang melatar belakangi usaha ibu? Nggak ada, nggak kayak ada apa, tidak ada yang berpengaruh karena lingkungan, apalagi kayak pergaulan sekarang itu salah satu hal yang dapat menentukan masa depannya saya gitu. Terus pendidikan pun sama, semakin tingkat pendidikannya semakin kreatif dan inovatifnya pola pikir orang tersebut tuh sangat. Apa kelebihan ibu sekarang menjadi entrepreneur saat ini? Kalau menurut saya kelebihannya itu kita bisa mengatur uang atau penghasilan kita sendiri. Tidak banyak aturan karena aturan kita yang kita buat. Terus lebih fleksibel dalam waktu kerja, tidak seperti kalau kita kerja dalam instansi, bisa bermanfaat bagi orang lain dan hal lapangan pekerjaan. Terus Bu, biasanya kan kalau Kita itu Bu, mau buka usaha apapun kan butuh modal. Nah, terus kalau modalnya ibu berapa Bu buka usaha hingga sekarang itu? Untuk modal yang saya mulai bisnis itu kurang lebihnya nggak sampai 1 juta. jadi omset yang ibu dapat kira-kira berapa ya per bulan kira? Kalau bulan lalu sekitar bulan Oktober itu target saya itu mencapai lebih dari 30. Wow. Alhamdulillah. Kalau itu 30 Bu, perharinya tuh dapat berapa Bu? Minimal per hari itu dapat sekitaran 1,5. Kadang lebih, tergantungnya keramaian dari orang tersebut gitu. Berarti tidak tentu ya Bu? Iya. Bu, terus produk apa aja Bu yang dijual sampai dapat omset segitu dalam sehari dan per bulannya itu? Awalnya saya tuh berbisnis kayak semacam ngejual mie ayam saja, tapi saya untuk membuat produk makanan baru lagi kayak seperti bakso. Kayak seperti baksonya tuh dicampur sama ceker ayam atau jamur atau kayak apa itu siomay pangsit gitu tuh loh, biar kayak tertarik sama pelanggan gitu kan. Kalau pelanggan itu kan kalau citra rasanya kan sesuai yang masyarakat yang merasakan gitu. Jadi kalau makanan saya ini nyaman ke kalian, jadi kayak apa namanya apa itu, makin ramai makin kesini terus gitu tuh, kayak berlangganan gitu. Ibu sekarang memulai usahanya itu karena peluang apa karena hobi Ibu? Sebenarnya sesuai dengan passion kita, tuh kayak karena dalam memulai berbisnis itu pasti ada yang namanya proses. Nah kalau
kita kan bisa menikmati proses tersebut ya. Terus bisa kayak lebih lancar atau lebih tahan lama gitu. Terus alangkah baiknya itu dikombinasikan dengan hobi yang kita suka gitu loh. Terus meliputi kayak peluang ini kayak lebih baik, karena kebanyakan orang mulai bisnis itu hanya ikut-ikutan orang lain, tapi tidak terlihat potensinya yang kita miliki. Artinya dia jual ini, ikut-ikut ini gitu tuh loh. Ibu, adakah prospek untuk kedepannya membangun usaha ini lebih maju lagi? Kalau menurut saya untuk tahun-tahun kedepannya itu segala sesuatu yang membuat sehat itu kedepannya tuh semakin maju. Banyak sesuatu yang membuat kita tuh kalau makanan kan pasti ada yang sehat, ada yang sembarangan gitu ya. Entah itu dari segi kuliner atau segi apanya gitu. Jadi yang serba cepat dan kurang sehat itu dari segi lainnya. Seperti apa itu? Seperti yang kita kalau membuat makanan itu ya harus dalam kondisi keadaan bersih, masih fresh semua bahan-bahan itu, nggak pakai bahan pengawet gitu. Jadi aman lah untuk pelanggan gitu. Jadi kalau kita asal-asal ngejual gini-gini supaya kita harus gini gitu, ya pelanggan lari semua. Kok kita lihat-lihat, apakah semua orang bisa menjadi seperti ibu atau bagaimana? Kalau lihat-lihat zaman sekarang ini, Menjawab, ya bisa, karena wirausahawan itu bukan dilihat dari seberapa kita kayaknya, seberapa kita pintar, tapi yang terpenting pantang menyerah, mau berusaha dan telaten. Harus benar. terus motivasi ibu membuat usaha hingga sekarang ini, semangatnya membara, itu bagaimana? Yang pertama itu pasti ingin membanggakan orang tua, terus ingin menjadi orang yang memiliki manfaat untuk orang lain dan membanggakan diri sendiri. Mungkin ibu ada pesan dan kesan untuk pelajar yang lainnya yang sedang berkuliah atau Pesannya tuh ya jangan menyerah, terus jangan malu karena menjadi pengusaha kayak bukan merupakan pilihan buruk, tapi merupakan pilihan yang lebih baik. Maksudnya jangan terlalu gengsi. Kalau kita gengsi, kapan kita maju? Yaitu tipsnya itu jangan pernah takut, malu untuk mencoba apapun, tapi tapi berpikir positif, terus juga menikmati prosesnya, terus sambil senyum, banyak senyum lah gitu. Karena kegagalan bukan akhir dari segalanya, itu kegagalan
indikator kesuksesanmu semakin dekat. Ada lagi dong. Oh, terima kasih Bu sudah mau diajak ngobrol bersama kami Bu. Terima kasih banyak. Jadi pesan untuk anak muda sekarang yang mau menjadi entrepreneur muda, kita harus bekerja keras, punya mindset untuk lebih maju lagi. Oke, tetap semangat. Kok 3? Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.